Selamat pagi pada Ibu Diana. Perkenalkan, saya Daniel Artorito Rodoasi Saragi dengan NIM 214500123. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu financial technology atau yang biasa kita kenal dengan fintech. Istilah fintech atau financial technology atau biasa juga disebut teknologi finansial sedang menjamur di Indonesia. Penyebabnya apalagi kalau bukan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin gencar saat ini. Tapi apakah kita mengetahui pengertian financial teknologi yang sesungguhnya? Pada hari ini saya akan menjelaskan apa itu financial teknologi. Pada dasarnya financial teknologi itu berbeda dengan layanan keuangan berbasis teknologi. Kita sering mengidentifikasikan financial teknologi dengan perusahaan yang membuka layanan keuangan berbasis teknologi. Padahal keduanya ini merupakan hal yang berbeda. Ketika kita membicarakan financial teknologi, kita harusnya berfokus pada teknologi keuangan yang digunakan. Sedangkan perusahaan yang menyediakan layanan financial teknologi di Indonesia itu biasanya disebut penyelenggara inovasi keuangan digital atau IKD. Adanya contoh fintech ini membantu para pelaku usaha untuk memperoleh modal dengan cepat secara online. Meskipun terbilang baru di Indonesia, pemanfaatan fintech atau financial technology dan perusahaannya sudah sangat menjamur di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga menangani pertumbuhan penyelenggara IKD di Indonesia. Sehingga perusahaan fintech di Indonesia dapat dipastikan keamanannya. Pemerintah Indonesia melalui OJK memang mengharapkan tumbuhnya IKD di negeri ini, tapi tetap menjaga agar penyelenggara IKD bisa dipercaya oleh masyarakat dan terjamin keamanannya. Dalam pengertiannya, financial technology adalah segala bentuk teknologi baru yang bertujuan untuk meningkatkan dan melakukan automasi terhadap pengguna layanan keuangan atau finansial. Financial technology juga sering disingkat dengan sebutan fintech. Jika kita merujuk kepada OJK, maka fintech didefinisikan sebagai sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech itu sendiri biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme keuangan atau transaksi yang spesifik. Sedangkan menurut BI sendiri atau Bank Indonesia, financial technology atau fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Selain itu, berdasarkan National Digital Research Center atau NDRC, fintech adalah istilah yang digunakan untuk membuat inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Pada dasarnya, fintech digunakan untuk membantu perusahaan, pelaku bisnis, dan konsumen dalam mengatur dan melakukan transaksi keuangan dengan lebih mudah. Sesuai dengan namanya, fintech menggunakan software, aplikasi, atau algoritma yang biasanya dioperasikan dari komputer atau smartphone dengan memperlihatkan adanya kemajuan zaman di bidang globalisasi pada bidang sektor keuangan sekarang. Lalu, bagaimana cara kerja fintech itu sendiri? Fintech bekerja dengan cara menggabungkan pengelolaan keuangan, distribusi uang, penyimpanan uang, serta teknologi. Sehingga fintech memiliki cara kerja yang kompleks, sesuai dengan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai contohnya, terdapat fintech yang menyediakan layanan kredit elektronik. Pertama-tama, fintech
penyedia kredit akan melakukan pendataan pada nasabah yang ingin melakukan kredit. Kemudian, setelah itu, fintech akan memproses penjaminan ke Bank Indonesia atau BI dan juga ke LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Setelah hal tersebut dilakukan, maka fintech akan melakukan pencairan dana kepada toko elektronik yang menjadi lokasi nasabah dalam mengajukan kredit. Kemudian, toko elektronik pun mengirimkan barang yang diinginkan oleh nasabah berdasarkan instruksi dari fintech tersebut. Fintech atau financial technology akan membebankan bunga pinjaman pada nasabah di setiap waktu pembayaran cicilan. Keuntungan dari bunga itulah yang membuat fintech dapat menjalankan kegiatan operasionalnya. Atau dapat dikatakan, pemasukan dari fintech itu adalah berupa beban bunga pinjaman yang pada nasabah saat meminjam uang atau kredit yang dibayar waktu saat pembayaran cicilannya. Itu merupakan adalah pemasukan dari fintech sendiri. Setelah memahami pengertian dari dan cara kerja fintech, sekarang saatnya saya akan menjelaskan tentang seperti apa regulasi yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan penerapan fintech atau financial technology ini. Jika kita melihat dasar hukum penerapan fintech di Indonesia, penerapan fintech telah diatur oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa regulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Berikut ini adalah dasar-dasar hukum penerapan dari fintech Indonesia. Yang pertama, ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Kemudian yang kedua ada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik. Kemudian yang ketiga adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Kemudian yang terakhir, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK 01/2016 tentang pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Contoh penerapan fintech di Indonesia itu sendiri adalah kemunculannya ini di Indonesia memang terbilang sangat baru. Bahkan lahirnya itu baru pada abad-abad sekarang atau pada tahun-tahun akhir-akhir ini. Karena juga didukung oleh perkembangan teknologi kita yang sangat maju. Istilah fintech ini diterapkan untuk teknologi yang bekerja di back-end dalam institusi keuangan seperti perbankan. Sejak saat itu, fintech juga mulai hadir lebih luas sehingga bisa digunakan oleh konsumen. Lebih unggulnya, fintech ini sudah memasuki berbagai sektor industri perekonomian di dunia. Jadi, bukan hanya bank saja yang saat ini bisa menggunakannya. Tapi dengan kemajuan teknologi yang lebih, seluruh orang atau seluruh yang bersangkutan dengan industri perekonomian di dunia dapat menggunakan fintech itu sendiri. Salah satu contoh nyata penerapan fintech yaitu penggunaan mobile banking yang sedang marak saat ini. Hampir seluruh atau semua nasabah bank pasti akan mempunyai yang namanya mobile banking karena itu adalah salah satu penerapan dari fintech atau aplikasi yang ada disediakan oleh bank yang menggunakan nasabahnya atau mempermudah nasabahnya untuk memproses segala sesuatu tanpa harus mereka datang ke kantor banknya itu sendiri. Zaman dulu hampir semua orang itu tidak menggunakan sarana mobile banking untuk melakukan transaksi seperti transfer uang atau membayar tagihan. Seperti saya bilang tadi, hampir semua orang memanfaatkan teknologi keuangan yang unggul ini, membuat waktu mereka menjadi lebih efisien. Namun, dalam penggunaannya kita harus tetap lebih waspada juga, karena terhadap fintech ilegal seperti pinjaman online tidak resmi yang berpotensi itu menipu nasabahnya. Kita harus memastikan dan memilih pinjaman online yang legal. Daftar fintech OJK yang resmi bisa kita simak dalam laman resmi OJK itu sendiri yang terdapat dalam websitenya. Umumnya kita mengenal fintech sebagai sarana untuk melakukan transaksi keuangan.
seperti membayar tagihan, transfer uang, layanan jual beli, dan lain-lainnya. Namun, fintech juga termasuk aktivitas investasi, ditandai dengan banyak aplikasi investasi yang hadir dan juga memudahkan penggunanya untuk mulai berinvestasi. Dalam kata lain di sini, sekarang bukan hanya orang-orang yang ahli dalam bidang investasi yang dapat berinvestasi, tapi kita masyarakat umum juga dipermudah dengan adanya fintech ini. Dengan aktivitas investasi yang banyaknya sekarang marak aplikasi-aplikasi investasi yang ada di luar, itu dapat mempermudah kita untuk berinvestasi. Selain itu, fintech juga diterapkan dalam aplikasi penggalangan dana online atau robo-advisors. Lalu apa aja sih manfaat-manfaat dari fintech yang ada di Indonesia? Dalam perkembangan di Indonesia, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh bagi konsumen, perusahaan, bahkan hingga negara Indonesia itu sendiri. Yang pertama, manfaat bagi konsumen itu sendiri. Adapun manfaat fintech bagi konsumen yaitu, yang pertama, mendapat layanan yang praktis dan lebih cepat, sehingga dapat dijadikan bagian dari gaya hidup masyarakat ekonomi. Kemudian yang kedua, mendukung inklusi keuangan masyarakat karena dipilih transaksi yang lebih banyak. Ketiga, harga yang lebih murah. Keempat, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian, jika kita lihat manfaatnya bagi perusahaan itu adalah fintech tentu saja memberikan manfaat bagi penyelenggaranya. Contoh perusahaan. Yang pertama, menyederhanakan rantai transaksi atau yang bisa kita bilang memudahkan layanan finansial bagi perusahaan. Kemudian kedua, menekan biaya operasional atau biaya modal. Lalu yang ketiga, membekukan alur informasi. Lalu, bagaimana dengan manfaatnya untuk negara? Manfaat fintech bagi suatu negara yaitu mendorong transmisi kebijakan ekonominya. Dengan adanya fintech bisa kita lihat bahwa ini menunjukkan kemajuan teknologi juga berpengaruh di bidang keuangan atau di sektor ekonomi. Sehingga kebijakan-kebijakan terkait dengan ekonomi yang terkait juga dengan teknologi itu akan didorong dengan adanya fintech ini dan menyadarkan pemerintah atau negara akan pentingnya menghadirkan undang-undang atau peraturan-peraturan yang dapat membatasi atau dapat mengatur tentang fintech itu sendiri. Kemudian yang kedua, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan lebih cepatnya, seseorang dapat mengakses atau dapat seperti mentransfer, seperti menyetor uang, atau membeli barang. Perputaran uang di dalam satu negara juga akan lebih cepat, sehingga itu dapat meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Kemudian di Indonesia, fintech turut mendorong inklusi keuangan strategi nasional keuangan inklusif atau biasa disebut SNKI. Lalu, apa-apa saja teknologi yang digunakan dalam fintech? Menariknya, kita juga harus mengetahui ragam teknologi yang digunakan dalam membangun fintech. Teknologi keuangan ini tidak hanya berdiri sendiri, malahan ada beberapa teknologi canggih yang bisa dikatakan sebagai perkembangan teknologi yang membuat fintech semakin digemari oleh banyak orang sekarang. Itu yang pertama adalah Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning atau ML. Kedua teknologi di atas ditemukan dalam fintech dan memainkan peran yang sangat besar dalam pertumbuhan industri keuangan. Beberapa aplikasi fintech yang menggunakan AI atau ML adalah perhitungan saldo kredit, detektor fraud, dan manajemen keuangan atau harta. Kemudian yang kedua, ada big data dan data analistik. Salah satu aplikasi fintech pastinya menghimpun data yang jumlahnya hampir tidak terhitung, baik dari konsumen maupun produsennya. Teknologi big data dan data analistik ini sangat membantu fintech dalam mencatat preferensi konsumen, kebiasaan berbelanja, dan kegiatan investasi. Penghimpunan data tersebut untuk mengembangkan analisis prediktif. Nantinya, analisis prediktif ini itu dapat berguna untuk melakukan prediksi mengenai bagaimana konsumen akan beraktivitas dengan uangnya sesuai dengan kebiasaan mereka. Dari sinilah terbentuk strategi pemasaran dan algoritma yang bisa mendeteksi fraud. Kemudian yang ketiga, itu adalah Robotic Process Automation atau RPA. Teknologi RPA merujuk pada proses kegiatan yang berulang yang dilakukan oleh robot untuk memudahkan pekerjaan di institusi keuangan. Jadinya, manusia tidak perlu lagi melakukan pekerjaan keuangan yang monoton. Contoh penerapan RPA itu sendiri dalam aplikasi fintech adalah pengumpulan data dan statistik, manajemen regulasinya,
kegiatan pemasaran dan komunikasi melalui email dan chatbot, dan manajemen transaksi. Kemudian yang keempat, ada blockchain. Teknologi ini diaplikasikan dalam skala besar di industri keuangan karena bisa merekam transaksi keuangan dengan aman. Setiap transaksi dienkripsi sehingga peluang cyber attack pun lebih rendah dengan menggunakan blockchain. Lalu, apa saja jenis-jenis fintech yang ada di Indonesia ini? Di sini saya akan menyebutkan 5 jenis fintech yang berkembang di Indonesia. Itu yang pertama ada crowdfunding. Crowdfunding atau penggalangan dana adalah jenis fintech yang pertama. Ini merupakan salah satu model fintech yang sedang populer di berbagai negara termasuk di Indonesia itu sendiri. Sebagai namanya, teknologi ini dapat memudahkan masyarakat dalam menggalang dana atau berdonasi dalam suatu inisiatif atau program sosial yang menjadi fokusnya. Beberapa tahun ini kita juga masih sering lihat. Contohnya apalagi di zaman-zaman COVID ini, banyak orang-orang yang menggunakan ini, crowdfunding atau penggalangan dana ini. Untuk membantu, sebagai contoh, uang-uang penggalangan dana ini akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang berkekurangan saat terkena dampak dari COVID-19. Atau kasus kemarin yang ada contohnya itu tsunami di Palu. Itu banyak sekali penggalangan-penggalangan dana atau crowdfunding yang dilakukan oleh berbagai institusi atau pribadi sendiri untuk membantu saudara-saudara kita yang di Palu yang sedang terkena dampak dari tsunami dan membantunya dengan berdonasi atau menggalang dana. Kemudian yang kedua, itu ada microfinancing. Jenis fintech yang berikutnya itu adalah microfinancing. Layanan fintech ini dikhususkan untuk membantu masyarakat kelas menengah ke bawah dalam hal keuangan. Hal ini bermula dari dasar pemikiran bahwa masyarakat kelas menengah ke bawah tidak banyak yang memiliki akses ke institusi perbankan, yang berdampak pada kesulitan untuk memperoleh modal usaha. Dari hal tersebutlah, microfinancing berusaha untuk menjembatani permasalahan dengan menyalurkan modal usaha atau dana pinjaman secara langsung dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Di sini lebih berpusat kepada sebaik kita bilang UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Banyak dari mereka yang sulit jika melakukan peminjaman ke bank, jaminan itu akan berat dan kadang sulit untuk disetujui atau di-ACC. Kemudian dengan adanya microfinancing ini dapat memudahkan mereka untuk melakukan peminjaman karena mereka dapat dibantu oleh fintech ini sendiri, dipertemukan secara langsung dari pemberi pinjaman kepada calon peminjamnya. Kemudian ada P2P lending service atau peer-to-peer lending service atau yang kita bisa lebih kenal secara luas sebagai fintech untuk peminjaman uang. Fintech ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus proses yang berbelit-belit sebagaimana yang terjadi di bank konvensional. Salah satu contoh dari peer-to-peer lending service ini adalah pinjaman online yang sering marak terjadi, sering kita dengar. Memang kasus-kasusnya itu banyak adalah pinjaman-pinjaman online yang ilegal. Namun, banyak juga pinjaman-pinjaman online yang legal yang terdaftar di OJK. Yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, kita dapat melihat pinjaman-pinjaman online yang legal yang berada di laman web dari OJK itu sendiri. Itu adalah langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk mencegah adanya pinjaman-pinjaman online yang ilegal yang bisa jadi memberatkan kita sendiri. Yang sebelumnya kita masuk dari pinjaman uang ini adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan tanpa adanya proses yang berbelit-belit. Namun, jika kita melakukannya dengan pinjaman online yang ilegal, itu akan menambah beban dari kita sendiri. Kemudian yang keempat, itu ada digital payment system. Jenis fintech ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa handphone, ya, mau itu prabayar ataupun pasca bayar, pendidikan, hingga tagihan listrik PLN. Tentu saja ini sangat membantu masyarakat dalam melakukan berbagai macam pembayaran setiap bulannya. Sebagai contoh kita dapat melihatnya dalam mobile banking kita atau bisa juga pada dompet-dompet online seperti Dana, OVO atau yang lain-lainnya. Itu dalam aplikasi itu sendiri kita dapat melakukan pengisian pulsa, pembayaran pendidikan sebagai contoh membayar UKT kuliah. Kita juga bisa membayar tagihan listrik kita atau membeli token listrik jika yang menggunakan token.
itu akan mempermudah kita. Sebagai contoh, dulu sebelum adanya semua itu, kita harus pergi ke supermarket-supermarket yang melayani hal seperti itu. Atau kita harus pergi ke counter-counter handphone untuk membeli pengisian pulsa, atau kita harus datang ke bank itu sendiri untuk membayar tagihan pendidikan kita. Namun sekarang dapat dipermudah dengan digital payment system ini, yang berupa aplikasi-aplikasi membantu kita, mobile banking atau dompet online lainnya, yang mendorong kita untuk lebih mudah melakukan segala pembayaran yang jangka waktunya itu berdekatan atau seperti setiap bulannya kita wajib membayarkannya. Kemudian yang terakhir itu ada market comparison. Fintech yang terakhir itu adalah market comparison. Jika melihat namanya, kita sudah bisa menebak bahwa dengan menggunakan fintech ini kita dapat membandingkan berbagai macam produk keuangan dari berbagai jasa penyedia keuangan. Tidak hanya itu, fintech yang satu ini juga dapat berfungsi sebagai perencanaan finansial kita, baik untuk berinvestasi atau untuk kebutuhan kita di masa depan. Sekian yang bisa saya paparkan tentang financial technology atau fintech. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.